Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, warga jemaat GKI Immanuel, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita patut mengucap syukur di pagi hari ini, Sabtu 6 Juni 2020, oleh karena Tuhan Yesus telah memberi kita hari yang baru untuk memasuki dan beraktivitas. Mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus urapi kami agar hati kami mengerti dan tahu baik tentang firman-Mu. Ya Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon, sucikan dan kuduskan kami, urapi kami, agar kami dilayakkan, disucikan, dikuduskan untuk merenungkan firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita membaca firman Tuhan dari ayat 9 hingga ayat yang ke-10 bersama-sama. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam." Ayat yang ke-10, "Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Firman Tuhan ini saya beri judul Allah beserta kita, atau Immanuel. Bapak Ibu pemirsa di rumah yang dikasihi Tuhan, kita ingat Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Jenderal Soeharto, terkenal dengan Repelita dan GBHN. Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam rencana pembangunan 5 tahun itu, semua program dalam 5 tahun itu, dalam urutan pertama, itu program yang paling wahid adalah keamanan. Kenapa keamanan? Karena Bapak Presiden berpikir bahwa jikalau tidak ada keamanan, tidak akan ada investor atau penanam modal asing yang akan masuk dan menanam modal. Jikalau negara atau kota kabupaten itu kacau balau, maka tidak ada investor yang masuk. Sehingga keamanan adalah jaminan buat atau lampu hijau buat pengusaha untuk bisa berniaga dan melakukan kegiatan ekonomi. Firman Tuhan yang kita baca saat ini, Allah ketahui baik sekali tentang kegentaran, ketakutan daripada Rasul Paulus. Sehingga kita baca di situ di ayat 9 sampai ayat 10, Allah bilang sama Paulus, "Jangan takut, aku menyertai." Bahkan Allah tambah lagi di ayat 10, "Karena banyak orangku di kota itu yang akan menolong." Jadi Allah berulang untuk menyatakan itu. Tema kita adalah Allah beserta kita. Bapak Ibu pemirsa di rumah yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan buat kita.
Mengapa Rasul Paulus mendapat lawatan atau penglihatan dari Tuhan Allah? Sudah tentu tiap-tiap kita memiliki jawaban, mungkin sama, tetapi mungkin juga berbeda. Namun satu jawaban yang pasti adalah adanya perasaan batin sang rasul yang manusiawi. Rupanya pertentangan dan kebencian terhadap kerasulan atau penginjilan pada waktu itu kian bertambah tingkat eskalasinya. Sehingga Rasul Paulus secara manusiawi pun juga takut dan ragu-ragu. Untuk apakah dia harus tinggal di Korintus atau pergi? Terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 3 dapat kita baca di situ. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ini menunjukkan bahwa Paulus memang takut penganiayaan penginjilan pada waktu itu. Tetapi Allah datang dan memberi kekuatan. Jangan takut, aku menyertai. Bahkan aku akan memakai orang lain untuk menolong dan melindungi. Kadangkala perasaan takut yang sama timbul dalam hati umat Allah yang setia, seperti Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Dan Yeremia juga mengalami hal yang sama, Yeremia 15 ayat 15. Allah menyatakan kehadirannya kepada Rasul Paulus agar tidak cemas dan tetap berani untuk memberitakan Injil. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menganiaya kamu. Matius 28 ayat 20, Kisah Rasul 18 ayat 10. Dapat kita baca di situ, sehingga kita dapat membandingkan beberapa contoh dalam Alkitab yang memperlihatkan penyertaan Allah. Pertama, ketika Musa takut untuk kembali ke Mesir, Allah mengatakan, bukankah aku menyertai engkau? Dapat kita baca dalam Keluaran 3 ayat 12. Yang kedua, ketika Yosua menggantikan Musa, Allah berjanji, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Yang ketiga, Allah memberi semangat kepada orang Israel dengan kata-kata ini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Yesaya 43 ayat 2 dan 5. Matius menyatakan bahwa maksud kedatangannya Yesus Kristus ke dunia adalah supaya kehadiran Allah dengan umatnya tercapai. Namanya ialah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Markus menutup Injilnya dengan berkata, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Markus 16 ayat 20. Adalah benar bahwa Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Perkataan ini ingin menyatakan kepada Paulus tentang kemahahadiran Kristus. Kemahahadiran Kristus ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 28. Mazmur 139 yang berjudul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu, bisa kita baca di situ. Yeremia 23 ayat 23 dan 24. Amos 9 ayat 2 dan 4. Kehadirannya yang khusus kepada Paulus mau menyatakan Allah menyertai gereja atau hamba-hambanya yang setia. Kehadirannya adalah sekaligus menyatakan kasih, persekutuan, dan kehendaknya kepada kita. Dia hadir untuk bertindak dalam setiap situasi
kehidupan kita untuk memberkati, menolong, melindungi, dan menuntun. Dan kita ketahui pasti bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menciptakan keberanian untuk menginjil. Injil adalah kekuatan Allah yang membenarkan dan menyelamatkan. Daerah pelayanan kita dari KSP 1 sampai KSP 21 oleh majelis, dari week 1 sampai week 6, baik pengurus PKB, PW, PAM, juga PAR, adalah daerah pelayanan kita. Dan Tuhan mengutus kita ke situ. Dan firman Tuhan mengatakan jangan kita takut bahwa Allah menyertai kita. Injil adalah kekuatan Allah yang membenarkan dan menyelamatkan. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menciptakan keberanian untuk menginjil. Tetap percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi, guru-guru sekolah minggu, remaja dengan anak sekolah minggu, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan takut, tetap memberitakan firman Tuhan, seperti Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Kita akan berdoa. Dalam doa syafaat dan penutup, mari kita berdoa. 3. Kami mengucap syukur karena ternyata Allah selalu menyertai kami. Dan Allah mengatakan untuk kami jangan takut, karena Allah Maha Hadir dan Allah Maha Kuasa. Allah ada di mana saja, dan Allah akan memberikan kekuatan seperti Allah memberikan kekuatan kepada Paulus, sehingga Paulus juga tidak pergi dari Korintus dan memutuskan tinggal. Bahkan Alkitab bersaksi bahwa Paulus tinggal 1 tahun 6 bulan. Sungguh luar biasa kekuatan yang dari Tuhan menguatkan Paulus sehingga Paulus tinggal untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Penyertaan Allah itu nyata sehingga firman itu masih ada sampai sekarang. Dan biarlah firman Tuhan Yesus Kristus memberkati semua para pemirsa, para pendengar, baik dari KSP 1 sampai KSP 21, week 1 sampai week 6, dan di mana pemirsa berada, biarlah firman Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberikan penyataan kepada kita sekalian bahwa jangan takut, Allah beserta kita sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah melindungi hidup dan kehidupan kami. Semua warga jemaat-Mu, baik week 1 sampai dengan week 6, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua perlindungan, penjagaan, dan pembimbingan Tuhan. Kekuatan kesehatan, bahkan Tuhan telah menjauhkan kami dari susah mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga berdoa, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan pantas menerima kuasa dan kasih-Mu, dan oleh pengampunan kasih-Mu, kami bisa setia untuk memikul salib Tuhan dengan baik dan benar, berdasarkan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa bagi baik ketiga pendeta kami, Ibu Sandi beserta keluarga, Ibu Wurlianti beserta keluarga, Bapak Dimara beserta istri, semua majelis dari week 1 sampai week 6, Bapak Kostor istri dengan anak-anak, semua unsur dalam jemaat ini, PKB, PW, PAM, PAR,
seluruh kerja usaha mereka, pelayanan mereka, kasih mereka. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah atau negara yang telah berusaha dengan setia untuk melayani umat-Mu, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah kasih mereka yang mulia dan terhormat untuk memuliakan ciptaan-Mu di atas tanah air Indonesia ini. Dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Roh Kudus tuntun bimbing selalu berkekuatan kesehatan, agar dengan segala upaya, dengan segala kasih, mereka menyatakan kasih itu baik sampai kepada orang yang terakhir di tanah air ini. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pimpinan gereja kami di arah sinode, Bapak Ketua Sinode, dan seluruh jajaran di sinode. Tuhan Yesus memberkati, beri kekuatan, dan Tuhan beri hikmat selalu oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi pimpinan kami di semua klasis di seluruh tanah Papua. Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan. Seluruh hamba Tuhan di seluruh tanah Papua, di dalam nama Allah Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi janda, fakir miskin, duda, anak-anak terlantar, para manula. Tuhan Yesus memberkati dan memberi kekuatan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang karena lockdown, yang oleh karena serangan virus corona, mereka kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan berkat. Mereka susah dan menderita, bahkan ada yang meninggal. Datang dengan kasih dan kuasa-Mu dan nyatakan agar semua kami, bahkan pemerintah atau negara dan setiap orang, memiliki kasih dan menyatakan kasih dan membagi kasih untuk setiap orang sampai kepada orang yang terakhir, sehingga ada senyum, ada ucapan syukur, ada pujian kepadamu, dan biarlah semua orang mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, biarlah semua orang yang memberikan pelayanan, baik mantri, suster, dokter, dan setiap orang yang menyatakan kasih bagi semua orang yang sudah terjangkit virus corona. Tuhan Yesus memberkati, lindungi, jaga, tutup bungkus dengan Roh Kudus, agar kesetiaan mereka menyembuhkan dan menyelamatkan orang berdasarkan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, semua mereka yang penuh kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, semua kami yang sakit, dari KSP 1 sampai KSP 21, week 1 sampai week 6, di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Semua majelis, semua warga jemaat, sidang jemaat, pengurus, unsur-unsur yang sudah menyatakan kasih dan setia untuk melayani Tuhan di jemaat ini, di jemaat Immanuel. Dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, pergumulan hidup mereka, kerja usaha mereka, masa depan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi tim multimedia yang setiap saat memberikan waktu, kesempatan, dan itulah kasih, potensi mereka, karunia mereka. Dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Istri mereka, anak mereka, Tuhan Yesus memberkati. Kerja usaha mereka, masa depan, cita-cita, karir, hamba pertolongan di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Engkaulah pintu ke domba-domba itu, dan biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka percaya dan terus bekerja dengan setia. Beri mereka kekuatan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Akhirnya hamba mohon Tuhan jauhkan seluruh warga jemaat Immanuel ini dari KSP 1 sampai ke 21, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Tuhan jauhkan dari kuasa iblis, Tuhan jauhkan dari orang jahat, Tuhan jauhkan dari binatang jahat, hewan jahat atau ular sekalipun, bahkan bakteri atau virus corona. Di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus, hamba memohon, dan Tuhan memberkati dan lindungi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sehat Tuhan kuatkan iman percaya mereka, agar mereka setia untuk kembali melayani Tuhan. Yang jauh, yang malas, yang tidak setia memikul salib Tuhan, tegurlah mereka, nasihatilah mereka, bimbing tuntun mereka dengan Roh Kudus, dan bawa mereka dan hinta mereka kembali, untuk mereka juga dapat bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan dengan baik dan benar. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa.
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.